bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat semuanya. Jumpa lagi dengan channel Fajinamik. Dalam kesempatan kali ini akan mencoba memaparkan, menjelaskan serta mengkaji materi tentang persatuan dan kesatuan. Ini merupakan part kedua dengan tema kehidupan bernegara dalam konsep NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi ini merupakan materi di kelas 11 semester 2 di masa pandemi COVID-19 dengan penyesuaian kurikulum yang terjadi. Materi persatuan dan kesatuan ini sekali lagi merupakan materi di semester kedua yang merupakan bab 2 di semester 2, dimana bab pertama kita mengetahui bersama yaitu tentang ancaman negara. Ya, tentang kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurikulum di masa pandemi COVID-19 atau masa darurat ini atau kondisi khusus sekali lagi dipertegas bahwa melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18/H/KL/2020 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013 pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas untuk kondisi khusus. Seperti yang tadi di awal dijelaskan, di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di kelas 11, ada 4 kompetensi dasar yang diberikan atau disampaikan kepada peserta didik, di mana semester genap atau semester 2 ini kita di sini akan mempelajari tentang bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Sekali lagi ini merupakan bagian kedua dari kompetensi dasar ini, ya. Kompetensi dasar yang akan kita jelaskan sekali lagi bersifat bersikap proaktif dalam menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa lihat di sini bagaimana gambar yang atau foto yang ada di dalamnya itu mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Itu ditunjukkan dalam lambang negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Indikator pencapaian kompetensi di sini ada 3. Yang pertama, memahami kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, indikator pencapaiannya adalah mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menyaji hasil memahami kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Adapun kata kunci yang bisa membantu pemahaman kita di sini yaitu pertama ada unitarisme, kemudian ada federasi, ada nasionalisme, ada Republik Indonesia Serikat, ada provinsi, ada federal, serta ada kabupaten. Masih banyak yang lain sebetulnya. Ada juga unitarisme tadi yang pertama ya. Ini adalah beberapa kata kunci yang bisa dipegang untuk bisa memahami materi di tema kali ini. Sebagai sebuah pengantar ya, perjuangan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa kita mencapai puncaknya pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu telah mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang hingga Merauke, yang selanjutnya sebagai bangsa yang berdaulat, kita berhak untuk menentukan sendiri bentuk negara kita. Nah, materi dalam buku atau modul ataupun dalam kurikulum ini merupakan sangat penting ya. Kenapa materi ini sangat penting? Sebab ini bisa menuntun kalian sebagai peserta didik pada pemahaman yang benar tentang makna dari konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa ini akan dikaji mengenai 4 hal atau 4 sub pokok bahasan. Yang pertama mengenai teori bentuk negara, yang kedua mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ketiga akan dibahas mengenai bentuk negara kesatuan dalam lintasan sejarah. Yang keempat, dalam materi kali ini akan dikaji tentang sikap dan perilaku menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, yang pertama mengenai teori bentuk negara. Perlu kalian ingat bahwa istilah bentuk negara digunakan untuk memahami tentang bagaimana susunan sebuah wilayah negara atau bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tersebut diatur. Negara dalam hal ini dapat tersusun atas satu negara yang meliputi beberapa daerah atau provinsi ataupun beberapa negara bagian. Nah, dalam kategori itu, maka bentuk negara yang kita kenal adalah apa saja. Sebelum ke sana, kita lihat dulu di sini peta apa ini. Ini merupakan peta ya, peta negara ini. Sekali lagi dari kategori tersebut, maka bisa diketahui bentuk negara yang kita kenal itu apa. Bentuk negara yang kita kenal adalah pertama, dalam teori bentuk negara itu ada negara kesatuan atau biasa disebut unitarisme ya. Yang kedua, ada negara serikat. Negara serikat, apa sih negara kesatuan? Negara yang merdeka, yang berdaulat atas seluruh wilayah sebagai satu kesatuan. Siapa kekuasaan tertingginya? Berada pada pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki kedaulatan baik ke dalam ataupun keluar. Artinya pemerintah pusat itu memiliki wewenang untuk mengatur masalah dalam negeri yang menyangkut apa? Yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanannya. Maupun luar negeri termasuk luar negeri, di mana seperti dalam pembukaan hubungan diplomatik, sarana kerjasama internasional di berbagai bidang dan sebagainya ya. Sementara yang kedua ada negara serikat atau biasa disebut federasi. Apa sih federasi negara atau negara serikat itu? Federasi merupakan negara yang bersusunan jamak. Maksudnya negara ini terdiri dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Di dalamnya mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahannya sendiri pula. Jadi di negara serikat, wilayah negara itu dibagi dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk negara-negara bagian atau biasa disebut negara federal. Selanjutnya yang kedua mengenai kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita bisa lihat dalam peta berikut. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang terbatas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Kita lihat di peta ini. Ini merupakan mencirikan negara kepulauan karena apa? Perairan dan daratan lebih besar perairan.
Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah negara yang kedaulatannya sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Dan di dalam negara kesatuan seperti Indonesia hanya terdapat pemerintahan daerah. Selanjutnya konsep negara kesatuan kembali disepakati dalam proses amandemen UUD 45 sejak 1999 sampai 2002 sebagai bentuk negara yang tak dapat diganggu-gugat seperti yang ditetapkan dalam pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan yaitu bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara ini. Dan itu dipandang sebagai hal yang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang beraneka ragam ditinjau dari berbagai latar belakang, baik suku, agama, budaya, ras, ataupun golongan. Kemudian yang ketiga atau C, bentuk negara kesatuan dalam lintasan sejarah. Di sini ada beberapa periode, ada 5 kurang lebih. Yang pertama, bentuk negara Indonesia di awal kemerdekaan tahun 1945 bulan Agustus tanggal 17 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua ada bentuk negara Indonesia setelah pengakuan kedaulatan RI nomor 27 Desember 1945 tahun 1945 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, bentuk negara Indonesia saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 1 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Bentuk negaranya apa Indonesia itu? Bentuk negara Indonesia setelah Dekret Presiden 1959 sampai 21 Mei itu masih persatuan. Sampai kemudian dibentuk negara setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai 21 Mei 1998 di mahasiswa ya waktu itu ditandainya. Kemudian bentuk negara Indonesia setelah amandemen. Nah, inilah poin yang terakhir, bentuk negara Indonesia setelah amandemen. Nyatanya kita masih menggunakan bentuk negara kesatuan. Lalu kita lanjutkan, bentuk negara kesatuan dalam lintasan sejarah ini bisa dilihat tadi tahapannya seperti ini ya. Dari mulai nomor 1 sampai nomor selanjutnya. Ini nomor 1. Nomor 1, sejak merdeka memang bangsa Indonesia punya tekad hidup merdeka dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Konstitusi RI 1949 yang disusun di negara-negara Belanda sebagai hasil konferensi meja bundar dinyatakan berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 di seluruh wilayah RIS Republik Indonesia Serikat. Semua pendiri negara pada saat itu sepakat untuk mendirikan sebuah negara kesatuan. Pasal 1 di poin keempat pasal 1 ayat 1 UUD 45 negara Indonesia dinyatakan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Yang terakhir, konsep negara kesatuan didudukan kembali sesuai amanat UUD NRI tahun 1945 hasil amandemen. Poin keempat atau D, sikap dan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalamnya ada beberapa hal, ada 5, kurang lebihnya ada 5 gitu. Sikap dan perilaku yang patut dicontoh. Yang pertama adalah nasionalisme. Yang kedua, cinta bangsa dan cinta tanah air. Yang ketiga, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan penonjolan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, sikap dan perilaku menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini dapat diwujudkan pula dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, sekolah, ataupun yang lainnya. Nah, agar tumbuh kemauan untuk melindungi keutuhan negara, persatuan dan kesatuan bangsa, setiap kita harus selalu memiliki sikap dan perilaku sebagai berikut. Yang pertama, contohnya di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga,
Di lingkungan keluarga itu contohnya ikut mendamaikan jika ada anggota keluarga yang berselisih. Usahakan jangan ada yang berselisih dalam keluarga. Yang kedua, di lingkungan sekolah, tetap bersahabat dengan siswa lain meskipun berbeda sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat, bersedia dan menjadi penengah kedua. Ya, lalu selanjutnya, di lingkungan keluarga itu contohnya ikut mendamaikan jika ada anggota keluarga yang berselisih tadi. Di lingkungan sekolah tetap bersahabat dengan siswa lain meskipun berbeda sekolah. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat bersedia menjadi penengah ketika ada warga yang bertikai. Sementara yang terakhir adalah di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak melakukan provokasi yang dapat menimbulkan perpecahan antar kelompok masyarakat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua sukses dan sehat selalu dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.